Oke, jadi di video ini gue akan membahas pasukan TH16 yang gue gunakan untuk menyerang di mode ranked. Nah, langsung aja untuk pasukan yang gue gunakan itu adalah Royal Ghost, Root Rider, dan untuk link dari pasukannya ada di deskripsi video. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan serangannya, ada hal penting yang mau gue bahas tentang konsep permainan Royal Ghost, khususnya untuk TH16 ke atas yang sudah punya pet rubah. Jadi, kalau kalian main Royal Ghost dengan kombinasi pet rubah dan pengen mendapatkan value dari pasif pet rubahnya, maka kalian hanya perlu memperhatikan detik angka yang ada di atas ini guys. Oke, khususnya detik angka yang ada di belakang. Nah ini, detik angka yang ada di belakang ini. Ini kan jalan tuh ya, ada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi kalian hanya perlu memperhatikan detik angka yang ada di belakang sana. Oke, jadi gua ulang lagi. Sederhananya itu seperti ini. Pada saat kalian pertama kali menurunkan Royal Ghost kalian, itu dia dalam mode menghilang, yang mana itu berkat dari si pet rubahnya guys. Contohnya seperti ini. Nah ini kan dia hilang nih ya. Nah, di detik 6, dia akan muncul dan bisa diserang oleh defense. Kayaknya gue bekukan. Dan di detik 1, dia akan menghilang lagi. Dan di detik 6, dia muncul lagi, ya kan? Nah, di detik 1, bakal ngilang lagi. Jadi, timing penggunaan dari spell Invisible-nya adalah pada detik 6, kalian spell Invisible. Setelah ini, kalian tunggu aja sampai di detik 1, karena dia otomatis akan menghilang. Seperti itu. Jadi di detik 6 kalian invisible. Oke, habis ini tunggu aja karena dia akan menghilang berkat pasif dari pet rubah. Oke, mungkin kalau kalian agak ragu gitu ya, kalian bisa yang namanya itu double cycle guys. Jadi kayak gini dan kita bisa double invisible supaya dia itu pasti menghilang. Nah gini, kan di detik 1 dia tuh menghilang ya, tapi kadang tuh masih ada selisih guys. Jadi kalian bisa akali dengan double invisible kayak gini. Jadi di detik 1 itu udah pasti dia langsung dalam mode menghilang. Kayak gini. Nah, lagi invis. Kayak ini gue coba single cycle, 1 invisible. Harusnya di detik 1 dia hilang. Nah, simpelnya kayak gitu ya untuk permainan Royal Ghost menggunakan pasif pet rubah. Oke, jadi setelah kalian sudah paham tentang konsep penggunaan pasif pet rubahnya, langsung aja di sini kita bawa ke mode ranked. Jadi setelah gue jelaskan tadi tentang penggunaan pasif pet rubahnya, yaitu adalah kalian hanya perlu menentukan dari arah mana kalian main Royal Ghost-nya. Dan mungkin kali ini gue coba ngincar Eagle Artillery lah ya, langsung aja kita turunkan mungkin dari arah sini. Nah dia langsung mode menghilang, dan di titik 6 kita siap-siap turunkan Invisible kayak gini. Oke, kita tunggu karena dia akan menghilang berkat pasif dari pet rubahnya lagi. Jadi fungsi dari Invisible ini tuh adalah kayak semacam mengisi jeda gitu guys. Dari si pet rubahnya ini semasa cooldown. Karena kan dia di detik 6 bakal muncul lagi tuh. Jadi ada sedikit jeda dari detik 6 ke detik 1. Yang mana untuk Royal Ghost kalian tuh ya muncul. Nah disitulah peranan dari spell Invisible untuk menghilangkan sementara si Royal Ghost kalian. Dan nanti di detik 1 dia bakal menghilang lagi dengan bantuan pet rubah. Kayak gini detik 1 dia hilang ya kan. Terus kita tunggu sampai detik 6 kita invis lagi. Dan ini kayaknya bisa 1 kali lagi sih. Yap, tapi kayaknya nggak hancur juga sih ini ya. Udahlah kita recall aja. Nah setelah itu ya udah kita mainkan aja pasukan utamanya, yaitu Root Rider. Atau entah apapun kalian main kombinasi ini ya Royal Ghost-nya. Kadang tuh ada juga yang main naga ataupun main, biasanya gue sering liatnya sih 2 itu aja ya, antara Root Rider ataupun ya naga mainnya. Dan kalau gue sih lebih, menurut gue ya ini lebih enak kalian bermain Royal Ghost Root Rider karena apa ya, lebih kuat gitu loh kalau menurut gue ya, karena kan dia itu juga darat dan pasukan hero kalian itu ya rata-rata darat, kayak hero queen-nya dan juga warden ya kan, dan juga si royal champion ini bisa lebih terlindungi di belakang pasukan utama kalian kalau kalian menggunakan pasukan darat yaitu Root Rider. Nah tapi mungkin agak berbeda kalau kalian menggunakan pasukan naga ya, itu kan dia udara ya, jadi mungkin kayak si royal champion kalian ataupun mungkin hero ratu kalian itu nggak ada tameng di depannya, yang dimana biasanya sih ya rawan mati. Tapi ya lagi-lagi keduanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing guys.
Mungkin kalau kalian main naga itu nggak terpengaruh kayak ini, cannon ganda ini, dan juga X-bow darat ya, biasanya kalau di setting darat itu nggak terpengaruh si naga kalian. Tapi ya seperti yang gue bilang, hero kalian nggak ada tameng lah gitu ibaratnya. Jadi sih sebenarnya tergantung base yang kalian serang juga sebenarnya. Apakah base tersebut mendukung diserang dengan Root Rider atau naga? Nah oke, kebetulan banget ini gue ketemu base yang lumayan cukup max harusnya. Ya walaupun ini entah kenapa sininya bolong ya. Kayaknya di sini harusnya posisi eagle nggak sih? Lah ya ini eagle artillerinya di mana guys? Oke, lupakan aja. Iya ini harusnya eagle sih di sini. Ya oke, jadi kita langsung serang aja. Mungkin gua akan dari sini ya. Oke, kita main Royal Ghost terlebih dahulu di detik 6 kita invest ya kan. Terus kita tunggu sampai di detik 1 karena dia akan menghilang secara otomatis. Yap, itu dia. Terus kita tunggu lagi sampai di detik 6 kita invest lagi. Harusnya dia ke Archer Tower, setelah ini ke sini ya. Yap, benar. Oke, detik 1 pas banget dia ngilang. Detik 6, oke kita invest. Nah setelah ini mungkin gue akan ulti ya. Atau nih invest dulu terus kita ulti supaya dia ke sana, maju ke dalam. Nice, pas banget dia timing menghilang. Kita invest lagi. Ya dia pakai ke CC dulu ya. Sia-sia dah ini. Detik 1, nice ngilang. Sempat lumayan lah harusnya dapet. Ini kah? Recall. Oke, sayang banget sih, cuman ya udahlah. Terus kita kasih poison ini di CC lawan, ada kompor. Nah gue untuk main pasukannya kayaknya dari sini aja. Dengan turunkan Golem S, terus Root Rider, Balon, Healer, Mini Warden, Valkyrie, terus CC, terus Warden ya kan. Dan Hero Ratu untuk motong misalnya dari sini langsung gue ulti. Nah dan untuk Hero Raja ya, Hero Raja sih kayaknya dari ini gue kasih ini dulu Hunter, juga Hunter. Terus di sini kita kasih mungkin inilah ya, kasih akar di sini. Oh ya nih, Royal Championnya lupa, kita gabungkan lagi dengan pasukan utama. Nah ini kan enaknya kalau pakai pasukan darat tuh kayak gini. Jadi hero kalian tuh ada tanknya di depan guys. Kayak ini Hero Raja gue dari sini aja. Terus ini kita potong 2 Barbarian Super. Nah ini harusnya udah aman sih untuk jalannya. Nah jadi gini sih guys, enaknya kalau kalian mainin pasif dari pet rubah gitu. Kalian cuma perlu bermodalkan 5 spell invisible, tapi itu value-nya setara dengan 10 spell invisible guys. Karena ya dibantu juga sih dengan si pet rubahnya. Karena satu kali pet rubah itu memberikan pasif menghilang, itu setara dengan 1 spell invisible. Jadi lumayan banget kan. Nah tapi kadang tuh mungkin PR-nya ya untuk banyak player itu masih belum ngerti atau mungkin belum sadar tentang konsep penurunan spell invisible yang benar gitu dari permainan pet rubah. Dan seperti yang udah gue sampaikan di awal barusan, itu sebenarnya simple banget guys. Kalian cuma perlu perhatiin detik angka yang ada di belakang sini. Intinya kalau di detik 1 Royal Champion kalian itu menghilang, dan di detik 6 dia bakal muncul lagi. Oke, kita lanjut lagi ke serangan berikutnya. Kali ini gue ketemu tipe base jebakan TH ya, biasanya gue sebut seperti itu karena TH-nya ditaruh di pojokan, dan seringkali sih biasanya di area sini banyak jebakan ya. Jadi ada baiknya untuk area ini kita jadikan terakhiran. Dan untuk main Royal Ghost-nya kayaknya gue dari sini lah ya, langsung aja kita turunkan. Oke, detik 6 kita invisible. Ya, pet gua. Oke, untung dia masuk lagi ya. Oke, kita tunggu dulu aja timing berikutnya. Kita lihat detik di atas sana 6. Oke, invest ya kan. Nah, kalau kalian menggunakan ulti gesit dan pengen menggunakannya, itu saran gue sih pada saat pet rubahnya aktif guys, kayak gini. Nah, jadi kalian nggak perlu panik kayak nurunin spell invisible itu suka miss kan kadang karena jalan si Royal Ghost kali ini terlalu cepat gitu. Nah, itulah kenapa pada saat kalian menggunakan ulti si gesitnya, pada saat timing pet rubah aktif, itu harusnya sih lebih tenang gitu. Kalian juga lebih tenang kayak ngeliat si Royal Champion kalian tuh nggak terlalu panik lah, karena kan jalannya tuh cepet banget guys. Kita recall hampir aja mati. Oke, karena ini gue pengen jadiin target akhiran, kayaknya gue dari sini aja lah ya. Golem S, terus Root Rider, Balon, Healer, terus Mini Warden, Valkyrie, terus bantuan Telan Kastil, dan Grand Warden. Oh ya, ini juga si Royal Championnya kita turunkan lagi di sini supaya dapat healing juga dari healer. Harusnya ya nanti dapat healing sih. Ini kita kasih poison di lava ice-nya. Oh ya, ini spell akar gue sih kayaknya turunin sini mungkin lah ya. Terus Hero Raja dari arah sini.
hero ratu kayak gini kita potong kayak gitu. Nice, dia membelah base. Jadi harusnya di pasukan gue bisa masuk lagi ya kayak gini nanti jalannya. Karena sini udah bersih bangunannya harusnya. Nah selebihnya sih di sini kalian cuma perlu ini aja, mainkan timing dari ulti Grand Warden-nya atau juga spell akar. Misalnya gue turunkan di sini. Oke, kita ulti aja Warden-nya. Di sini juga gue membawa spell totem ya. Jadi lumayan buat ngereset kayak gini. Nah ini kan Inferno single targetnya, ya jadi reset. Gak nyerang si Warden gue lagi guys. Dan ya walaupun sih dalam waktu dekat harusnya si totem ini bakal di nerf ya istilahnya, atau disesuaikan lagi gitu. Ya menurut gue sih nggak mengurangi ke OP-annya ya. Karena kalau menurut gue ya ini untuk si totem spell ini tuh value-nya selain dari dia tuh bisa menjadi tameng, dia tuh juga karena bisa ngeriset itu loh, kayak ngestun bangunan. Jadi kayak misalnya Inferno Tower ataupun juga Monolith yang menarget salah satu pasukan kalian atau hero kalian, dan ketika diturunkan totem itu langsung reset. Nah itulah menurut gua value dari totem yang sebenarnya ya juga memang sih untuk dia tuh juga bisa mentamengi damage dari pertahanan lawan. Tapi yang gue suka juga itu adalah efek dari stun totemnya itu loh, yang bisa ngereset suatu defense. Oke, di sini karena di mode ranked base-nya pada gampang semua ya. Gue coba putuskan cari base lawan di mode farming, dan kali ini ketemu TH17 pas banget sebagai serangan penutup ya kan, dengan kombinasi Royal Ghost yang satu ini. Jadi langsung aja gue akan mulai dari sini. Oke, kita fokuskan dulu kepada permainan Royal Ghost-nya. Oke, detik 6 dia ke sana. Habis ini ke Wizard Tower. Oh enggak, dia ke Pangeran Minion. Detik 6 kita invest ya kan. Nah mungkin habis ini pas pada saat dia timing menghilang dengan Petrubah, gue akan ulti. Oke, kena tornado bentar tadi. Nih kita invest lagi ke ketapel. Oke, ke habis ini ke sini sih harusnya. Dan dia ke arah atas. Oke. Nah ini deket TH, jadi kayaknya gue akan double cycle aja karena agak bahaya kalau deket TH ini guys. Jujur kalau deket TH apalagi TH17 itu miss sedetik aja ya, itu berpengaruh banget gitu loh pada si role champion kalian nih. Entah itu petnya lah yang mati atau apalah biasanya. Pokoknya PR banget. Jadi gue kadang tuh double cycle kalau dekat TH. Kayak gue turunkan dari sini, kayak gini, terus ini, oh ini gue potong satu, terus mesin pelontar pasukan, terus Grand Warden dan hero ratu dari sini ulti langsung. Terus ini bisa sih kita bekukan dulu aja TH-nya. Oh ya ini juga lupa gue turunin si role champion, dan hero raja kayaknya dari arah sini lah ya, dari sini. Ini kita potong 2 barbarian super. Oke, ini sih harusnya rata ya kalau melihat jalan pasukan gue udah tercipta kayak gini. Mungkin berikutnya adalah timing dari ulti wardennya dan juga mungkin beberapa spell yang tersisa. Kayak mungkin sekarang ulti warden, yap, karena ada spell racun tower dan juga dekat TH, karena itu bahaya banget guys. Nah gue ada satu spell akar tersisa, kayaknya gue akan turunkan di sini ya nanti. Cuman kita tunggu dulu aja dulu sebentar. Oke, mungkin sekarang gue turunkan. Dan ya udah sih, kalian bisa lihat sendiri guys. Dengan pasukan ini kita TH16 itu bahkan bisa meratakan TH17. Dan ini gue rasa udah cukup max ya untuk TH17-nya. Jadi bukan TH17 yang kayak baru naik atau prematur gitu. Jadi sangat rekomendasi banget sih buat kalian yang main mode ranked. Tapi ya lagi-lagi kalian harus banyak berlatih sih menurut gue ya untuk bermain si Royal Ghost-nya, apalagi dengan kombinasi si Petrubah. Nah tapi sebenarnya sih kalau kalian agak ragu gitu ya menggunakan dari Petrubahnya, menggunakan pasifnya, itu sebenarnya nggak masalah juga sih kalau kalian nggak main pasif Petrubah. Mungkin Royal Champion-nya kalian pakaikan Phoenix gitu, itu juga bagus. Tapi ya value dari spell invisible-nya ini aja sih yang agak kurang gitu. Karena ya kalau kalian bawa 5 dan kalian nggak main pasif Petrubah, ya cuma setara 5 value aja gitu spell invisible-nya. Tapi kalau kalian main Royal Ghost dengan mana? Dengan kombinasi ini Petrubah, itu 5 spell invisible setara value-nya itu 10 spell invisible guys. Itu sih bagusnya. Dan apalagi kalau Royal Champion kalian kombinasikan juga dengan yang namanya haste spell. Ya bukan haste spell juga sih. Apa itu namanya? Intinya ini yang bikin si Royal Champion kalian itu jadi lebih geset.
Oke, kita lanjut lagi ke serangan berikutnya. Dan sini gue ketemu teh 15. Ya memang sih sini untuk liga gue itu juga masih salah pencet. Masih ini guys, PK 22. Ya jadi lawannya gitulah. Ini bukannya gue nggak mau nge-push ya, tapi kalian lihat sendiri BS gue tuh kayak gini. Jadi ya sebenarnya di mode ranked sekarang itu juga harus seimbang guys antara serangan kalian dan juga base kalian. Karena gak bisa gitu loh kalau cuma salah satu doang yang bagus. Jadi kayak base kalian doang nih yang bagus misalnya, ataupun serangan kalian doang yang bagus, itu nggak menjadi faktor penentu kalian untuk naik liga. Jadi dua-duanya itu harus seimbang antara base kalian dan ya juga serangan kalian. Nah kebetulan kalau di gua serangan udah proper, tapi masalah base masih prematur parah guys. Jadi ya itu sekarang gue masih tetap stuck di Liga PK 22. Tapi ya mungkin kali ini gue cuma berfokus pada ngasih tahu konsep serangannya aja ya. Karena kalau konsep serangan kalian itu bagus, mau dibawa ke base manapun, itu harusnya sih bakalan enak-enak aja ya. Walaupun TH16 All Max atau kadang TH17, gue juga lumayan cukup sering meratakan TH17 yang cukup max dengan akun TH16 ini di mode ranked ya. Di mode war, kalau di mode ranked. Nah, jadi mungkin itu sih ya nggak enaknya di mode ranked sekarang ini. Kalian itu kayak semacam harus dipaksa ya dalam tanda kutip untuk base kalian tuh max juga. Jadi bukan cuma sekedar serangan kalian aja yang jago untuk bisa naik ke liga yang lebih tinggi. Kalau sebelumnya itu kan ya mau gimana pun bentuk base kalian di mode trofi sebelumnya ya, itu kalian tetap bisa gitu untuk nge-push ke Liga Legenda bahkan. Tapi sekarang itu ya lebih sulit aja sih. Nah makanya mungkin gue pengen nanya sih ke kalian ya. Kalian tuh lebih suka mode ranked yang sekarang ini kah, atau yang mode trofi zaman dulu gitu? Karena mungkin di mode trofi zaman dulu juga nggak ada batasan kan untuk kita nyerang sampai berapa kali pun dalam sehari. Karena kalau di mode ranked ini tuh ada batasannya guys. Kayak per minggu tuh kalian dikasih jatah berapa serangan gitu misalnya. Ya lagi-lagi kalau menurut gue plus minus juga sih. Nah makanya gue juga pengen tahu gitu pendapat kalian sebagai clasher. Jadi ya tulis aja di kolom komentar.